warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mei, kamu lemes banget. Apa kabar hari ini? Baik. Yang lainnya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sip. Ngomong-ngomong, ini ada yang nggak masuk ya? Siapa yang nggak masuk hari ini? Maulvi. Oke. Tadi juga izin ke ibu, katanya mau kondangan. Betul, kondangan? Oke, besok mudah-mudahan bisa masuk kembali ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doa. Rafli. Nah, sepertinya kalian sudah mau mulai siap-siap mau belajar apa? Sudah siap? Sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah dilihat videonya? Alhamdulillah, berarti kalian sudah siap banget ya. Meskipun lagi hujan-hujan kayak gini, masih semangat? Belajar apa ya kita hari ini ya? Geografi ku suka, Indonesia ku cinta. Oke, masih semangat banget. Terima kasih loh. Jangan lupa kalian sebagai generasi bangsa, meskipun hujan-hujan masih semangat belajarnya, saya acungi jempol, begitu ya. Kita mau belajar apa? Kita tonton dulu setelah ini ya. Silahkan disimak di layarnya. Sebelum ke materinya mau apa, persepsinya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini ada 4 ya anak-anakku. Kalian konsen pada yang ditebalkan. Yang pertama, mampu memahami pengertian energi terbarukan. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis perbedaan antara energi konvensional dan energi terbarukan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis kelemahan dan kelebihan dari energi terbarukan itu. Kemudian yang keempat, kalian bisa membuat ini sebagai tugas nantinya, yaitu membuat peta konsep atau poster dari gambar yang sudah saya sediakan di LKPD nanti ya. Kemudian sebagai persepsinya, ini perhatikan ada poster buatan saya secara singkat. Ada apa ini ya? Energi, betul sekali. Ada energi yang baru kalian lihat? Yang mana? Yang mana, Cung? Oh iya, yang mana, Mail? Yang gas. Gas yang mana? Ini. Oke, ini baru tahu ada 3 begitu, Mail. Yang sering dilihat yang warna apa? Warna hijau. Oke, saya mau tahu dong, Maila, kalau gas itu termasuknya konvensional atau yang terbarukan? Konvensional, betul sekali. Ada yang lain, saya mau tahu siapa yang mau menunjuknya. Cung, Bintang, mau nunjuk yang mana? Panas bumi. Oke, panas bumi, geotermal. Termasuk yang apa? Konvensional atau terbarukan? Terbarukan, betul sekali. Kenapa ya terbarukan ya? Ada yang tahu? Gimana? Dari dalam bumi, betul. Ada alasan lain? 1 dari dalam bumi. Iya, kenapa? Oh, masih berlimpah. Oke. Dari gambar ini, siapa yang tahu yang konvensional yang mana? Ya, Maila. Energi yang termasuk energi konvensional adalah batu bara. Oke. BB. 1 aja dulu. Batu bara ya. Kenapa ya batu bara kok konvensional? Karena itu barang tambang. Barang tambang gitu ya. Ada lagi yang lainnya, alasan lainnya dan barang lainnya? Dari gambar itu yang mana? Bintang. Yang mana yang mau kamu tunjuk? Geotermal, panas bumi. Dideketin. Geotermal. Geotermal. Iya. Termasuknya yang Terbarukan. terbarukan. Kenapa terbarukan? Karena berasal dari
dalam bumi yang panas. Oke, berasal dari dalam bumi. Ada alasan lain? Karena apa ya? Karena apa dia masuknya terbarukan? Ya, kenapa Nur Wahid? Karena sumber dayanya masih melimpah. Masih melimpah atau masih banyak, begitu ya. Ada lagi alasan lain? Karena tidak mengotori bumi atau ramah lingkungan. Nah, kali ini sebenarnya kita mau mempelajari dua hal ini, tapi kita mau lebih ke yang terbarukan. Kalian simak dulu video yang satu ini ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Nah, di video kali ini kita akan mengulas tentang 8 sumber energi terbarukan di Indonesia nih guys. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi terbarukan itu? Jadi, energi terbarukan itu adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami dan tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Nah, energi terbarukan juga sering disebut sebagai energi berkelanjutan atau sustainable energy. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi terbarukan yang sangat melimpah dan layak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri sendiri. Nah, keuntungan energi terbarukan adalah selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran, aman dan terjangkau di masyarakat. Dan inilah 8 sumber energi terbarukan di Indonesia. Nomor 1, biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan yang berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Nah, sumber dari biofuel ini adalah tanaman yang memiliki kandungan gula sangat tinggi seperti sorghum dan tebu, dan juga tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati sangat tinggi seperti jarak dan kelapa sawit. Nomor 2, biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang berasal dari organisme yang hidup ataupun belum lama mati. Sumber biomasa ini adalah bahan bakar kayu dan limbah. Nah, pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTB M Pulau Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Nomor 3, panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan yang berupa energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang dimiliki Indonesia antara lain PLTB Sibayak, PLTP Salak, PLTB Dieng, dan PLTP Lahendong. Nomor 4, air. Energi air adalah salah satu energi alternatif bahan bakar fosil yang paling umum, dengan cara memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Nah, di Indonesia terdapat puluhan PLTA, antara lain PLTA Singkarak, PLTA Gajah Mungkur, PLTA Karangkates, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nomor 5, angin. Energi angin atau bisa juga disebut sebagai energi bayu adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin dapat digunakan untuk menangkap energi angin dan dapat diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan pada pembangkit listrik tenaga bayu Samas di Bantul, Yogyakarta. Nomor 6, matahari. Energi matahari atau energi surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi dan panas yang dipancarkan matahari. Nah, sudah ada beberapa pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia, antara lain PLTS Karangasem, PLTS Solor Barat, dan PLTS Nule. Nomor 7, gelombang laut. Energi gelombang laut atau energi ombak adalah salah satu energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang laut.
Nah, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi tinggi untuk memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut ini. Namun sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam tahap pengembangan. Nomor 8. Pasang surut. Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surutnya air laut. Seperti energi gelombang laut, Indonesia juga memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut ini. Tapi sayangnya, sumber energi ini belum termanfaatkan dengan baik. Nah, itulah tadi 8 sumber energi terbarukan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itu tadi videonya. Sudah makin paham? Semakin penasaran? Ya. Sekarang saya mau tanya, kenapa sih kita harus belajar ini? Ada yang tahu? Karena yang konvensional harus digantikan, betul sekali. Oleh apa? Betul, oleh energi terbarukan. Yuk kita sama-sama mau mempelajari seterusnya ya. Maksudnya mau mempelajari lebih dalam lagi, oke? Silahkan berkumpul dengan kelompoknya sambil saya jelaskan. Sebentar, sambil saya jelaskan teknisnya seperti apa. Nanti saya akan bagikan LKPD, kalian akan diskusi. LKPD-nya seperti ini, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian setelah itu nanti ada tanya jawab sembari dengan presentasi. Kemudian dilanjutkan, jangan lupa nanti ada kuis yang harus kalian jawab ya. Linknya sudah saya kirim di WA group. Begitu? Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Nah, waktu kalian untuk berdiskusi adalah 15 menit. Silahkan diselesaikan strateginya seperti apa, mau dibagi-bagi pengerjaannya juga boleh. Nanti kalau Ibu sudah ngasih tahu untuk presentasi, siap-siap untuk presentasi. Begitu ya? Siap. Silahkan selamat mengerjakan. Jangan lupa kalau ada yang ditanyakan langsung. Dalam gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini dipegang, Neng. Biomasa? Biomasa itu termasuk sumber yang terbatas apa bukan? Biomasa itu contohnya yang kayak gini. Dari minyak, itu ramah lingkungan nggak? Minyak sawit, terus sampah diolah lagi, difermentasi, kemudian diambil gasnya. Iya, termasuknya, betul sekali. Iya. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kalian lebih lanjut? Belum ya? Oke.
Oke. Sudah selesai berarti kelompok ini? Alhamdulillah. Berarti tinggal tinggal 1 menit lagi ternyata. Setelah saya hitungan mundur berarti sudah selesai semuanya ya. Saya foto dulu yang sudah selesai ya, biar nanti bisa ditampilkan di sini. Oh iya, masih dalam proses penambahan hiasan. Kelompok, ditulisnya kelompok 3 tadi apa namanya? Ya, geotermal ya. 3 geotermal gitu aja. Oke. Sok. Ya, oke. Kalau yang sudah selesai langsung bilang Ibu ya, biar difotokan dulu. Oke, sudah selesai waktunya. Saya hitung mundur hitungan 5, sudah siap semuanya ya. 1 2 3 4 5. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD ya. Ya. Silakan siap-siap. Habis ini kita mau ada presentasi. Kelompok lain silakan disimak, siapkan pertanyaan berbobotnya. Oke ya? Oke. Silakan untuk kelompok 1. Siap-siap. Oh, mau kelompok 2 dulu? Kelompok 3? Oke, siap. Kelompok 3, kita sambut dulu kelompok 3. Dipegang mikrofonnya, Vera. Pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Hernisa, saya perwakilan dari kelompok geotermal dan pasang surut air laut. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang A. Pengertian energi terbarukan, yaitu energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat secara bebas serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Perbedaan antara energi konvensional dan energi terbarukan. Yang pertama, energi konvensional akan habis dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat, sedangkan energi terbarukan tidak akan habis dan dapat diperbarui. Yang kedua, energi konvensional merupakan energi yang tidak ramah lingkungan karena akan menimbulkan polusi udara, air, dan tanah. Sedangkan energi terbarukan merupakan energi yang paling bersih dan ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara, air, maupun tanah. Yang ketiga, dalam jangka panjang, energi konvensional lebih mahal dibandingkan energi terbarukan, walaupun energi terbarukan pemasangan awalnya masih cukup mahal. Oke. Kelemahan dan kelebihan energi terbarukan secara umum. Kelebihannya, yang pertama, tersedianya alam yang melimpah, tidak akan habis dan ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang ketiga, perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi tak terbarukan. Yang keempat, mandiri energi, tidak perlu mengimpor energi tak terbarukan atau energi fosil dari luar negeri. Yang kelima, membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Yang keenam, bebas dari
fluktuasi harga seperti yang dialami energi fosil kayak batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Yang ketujuh, lebih murah daripada energi fosil dalam jangka panjang. Yang kedelapan, produksi bisa dihasilkan di beberapa tempat, tak perlu didesentralisasi. Kelemahannya, yang pertama, biaya awal besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. Yang kedua, sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. 3. Energi tambahan yang dihasilkan energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai supaya tidak terbuang sia-sia. 4. Masing-masing sumber energi terbarukan masih bersifat eksperimental seperti energi gelombang laut, energi pasang surut air laut, dan energi panas. Kelemahan dan kelebihan geotermal. Kelebihannya, yang pertama, geotermal energi merupakan salah satu sumber energi paling bersih. Yang kedua, geotermal merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Yang ketiga, energi geotermal ramah lingkungan yang tidak menyebabkan pencemaran. Yang keempat, panas bumi atau geotermal energi bersifat konstan sepanjang musim. Yang kelima, membutuhkan lahan dan air yang minimal. Kekurangan geotermal: 1. Biaya modal yang tinggi. 2. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik. Yang ketiga, pembangunan diduga dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya. Yang kedua, kelebihan pasang surut air laut. 1. Tenaga pasang surut adalah sumber energi terbarukan karena pasang surut di planet kita disebabkan oleh interaksi gaya gravitasi antara bulan dan matahari serta rotasi bumi yang berarti listrik tenaga pasang surut tidak akan habis. Yang kedua, tenaga pasang surut merupakan sumber energi yang sangat handal. 3. Tidak menghasilkan gas rumah kaca dan merupakan sumber energi yang sangat efisien. Kelemahannya: 1. Pembangkit listrik pasang surut sangat mahal untuk dibangun dan masih tidak efektif dalam hal biaya. Yang kedua, turbin pembangkit dapat mengganggu gerakan kapal dan hewan laut yang besar di sekitar kanal, sedangkan bangunan pembangkit listrik tenaga pasang surut dapat mengganggu migrasi ikan di lautan, bahkan membunuh populasi ikan ketika melewati turbin. Yang ketiga, memiliki nilai komersial tinggi. Oke, siap. Terus berikutnya ditunjukkan ke teman-temannya karena tadi sempat tidak sempat difoto. Ini posternya dari poster atau apa ini? Lebih tepatnya lebih ke peta konsep ya. Seperti itu. Ada yang perlu dikritisi? Sudah dilihat ya? Oke. Seperti itu. Nah, terima kasih. Silahkan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu. Vera ke sana dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3 geotermal. Silahkan siapa yang mau tanya duluan. Cung. Oke, kelompok 2. Dideketin mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maila Nurjana, ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya. Daerah mana saja yang sudah terdapat energi geotermal? Daerah mana saja yang sudah ada geotermal? Oke, daerah persebaran penerapannya ya. Oke. Siapa lagi? Cung? Ya, silakan Eris. Perkenalkan, nama saya Eris Diana Koiria dari kelompok 2, ingin bertanya ke kelompok 3. Berapa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan energi geotermal? Oke. Pertanyaannya bagus ini. Silahkan, ada lagi yang mau tanya? Kelompok 1, ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Belum ada? Oh ada, Rifana, silakan.
Kelompok 1 namanya kelompok air. Matahari dan air. Oke. Saya Rifana Evelyn Putri ingin bertanya ke kelompok. Dicatat pertanyaannya, Nak. Kelompok 3. Apa yang menyebabkan pemasangan pipa di instalasi bawah tanah energi panas bumi yang menuju ke reservoir dibentuk berbelok? Apa yang menyebabkan pemasangan pipa di instalasi bawah tanah energi panas bumi yang menuju ke reservoir dibentuk berbelok? Nih pipanya geotermal dibikin lengkang-lengkung. Kenapa? Iya, ini kan geotermal, ini kan pipanya berbelok, itu penyebabnya. Oh iya, alasannya apa? Silakan untuk kelompok 1, kelompok 3, sorry. Mana mikrofonnya? Silakan. Adakah yang mau jawab dulu dari kelompok ini? Oh iya, silakan Vera. Oke, saya Vera Hernisa dari kelompok 3 mau menjawab pertanyaan dari Eris terlebih dahulu. Oke. Harga pemasangannya itu sekitar 4 sampai 5 juta US dollar. 4 sampai 5 US dollar. $1 berapa kamu konversi dikalikan 5 juta. Itu. Jadinya itu rupiah. Ya. Oke. Silakan pertanyaan yang selanjutnya. Ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Silakan. Apa? Yang tadi. Apa? Yang wilayah. Langsung aja bintang nggak apa-apa. Jawa, Bali. Sumatera, Jawa, Bali. Iya. Sulawesi Utara. Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi Utara. Jawab pertanyaan yang lain. Ya, silakan Ranti. Ranti menghadap ke yang nanya, Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Antasari dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Maila. Jadi untuk apa tadi? Daerahnya? Daerah mana? Daerah yang terdapat geotermal itu ada Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk yang paling maju itu ada di Sulawesi Utara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, silakan untuk pertanyaan yang lainnya. Berarti yang belum terjawab adalah pertanyaannya Rifana. Silakan kelompok lain boleh loh menjawab. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaan Rifana, apa yang menyebabkan pemasangan pipa geotermal dipasang berkelok-kelok? Kenapa? Apa alasannya pipa pemasangan geotermal itu dipasang berkelok-kelok? Habis ini silakan kelompok 1 ya. Aduh. PDF. Iya, PDF. Menyebabkan pemasangan geotermal itu berkelok-kelok. PDF kok. Kita aja nggak tahu pemasangannya belok-belok. Ya nggak sih? Karena agar aliran listrik lancar dan jika ada yang komplit mudah digugurkan. Gimana?
Karena agar aliran listrik itu lancar dan jika ada yang lancar Mudah untuk dibetulkan. Iya, silakan. Apa tadi? Ya, Nur Wahid. Pertanyaan dari Rifana. Tadi pertanyaannya Yang dekat alasan mikrofonnya. Kenapa pipa geotermal itu berkelok-kelok? Karena biar energi listriknya lancar dan jika ada konslet itu gampang dibetulkan. Lebih mudah dibetulkan katanya, begitu. Nanti kalau itu ada di pelurusan lagi ya. Begitu. Bagaimana Rifana? Sudah puas? Benar? Oke, terima kasih untuk kelompok geotermal. Tepuk tangan dulu untuk kelompok geotermal. Selanjutnya kita mau beranjak ke kelompok matahari. Ya, silakan kelompok matahari. Tepuk tangan untuk kelompok matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 ingin presentasi hasil dari diskusi kita. Yang pertama, rumuskan pengertian energi terbarukan dengan benar. Energi terbarukan adalah semua bentuk energi berpotensinya untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Ya, silakan ke teman-teman. Terus B, perhatikan gambar dan video. Jelaskan perbedaan antara energi konvensional dan energi terbarukan. Oke. Energi konvensional akan habis dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Sedangkan energi terbarukan tidak dapat habis dan dapat diperbarui. Yang kedua, energi konvensional merupakan energi yang tidak ramah lingkungan karena akan menimbulkan polusi udara, air, dan tanah. Sedangkan energi terbarukan merupakan energi yang paling bersih dan ramah lingkungan. 3. Dalam jangka panjang, energi konvensional yang mahal dibandingkan energi terbarukan. Walaupun energi terbarukan pemasangan awalnya masih cukup mahal. Terus jelaskan kelemahan dan kelebihan energi terbarukan secara umum dan khusus dengan benar. Yang secara umum kelemahannya itu persediaan di perut bumi terbatas dan tidak dapat diperbarui. Terus kelebihannya tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, energinya masih melimpah atau banyak. Oke. Terus yang secara khusus energi matahari itu kelemahannya tidak bisa diproduksi pada malam hari. Dan kelebihannya itu gratis, ramah lingkungan, dan pasokannya melimpah. Oke. Terus yang kedua, energi air. Kelemah itu membutuhkan banyak ruang sehingga habitat satwa liar di sekitar berkurang. Terus kelebihannya ya tidak menimbulkan polutan berbahaya, lalu bisa untuk mengendali banjir dan pengatur irigasi. Lalu ini posternya, Bu. Oh ya, silakan dilihat posternya. Itu ya. Oke, oh ya, ini dibikin peta konsep juga tapi lebih ke ya, bagus kreativitasnya. Yang lain sudah lihat? Sudah lihat? Oke, sudah lihat. Silakan Ibnu ke kelompoknya, kita mau tanya jawab. Ya. Terima kasih. Silakan untuk yang mau tanya. Cung. Pertanyaan dibuka. Tadi membahas tentang matahari dan
air. Silahkan untuk kelompok geotermal dan kelompok panas bumi ya. Kamu apa? Biomasa. Angin Oke. dan biomasa. Angin dan biomasa. Oke. Ada yang mau tanya silakan. Silakan Vera. Oh iya Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada kelompok 1, apakah ada negara yang dominan menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air? Iya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau tanya? PLTA ya tadi ya. Kelompok ini? Bintang tadi tanya apa? Oh, paling dominan menggunakan PLTA. Oke. Yuk. Nih Aris, pegang. Sok, siapa yang mau tanya? Dari energi matahari. Satu lagi apa? Udah setuju dulu lah. Udah cepetan Pi. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Wibowo dari kelompok angin dan biomasa ingin bertanya ke kelompok 1 matahari dan air. Apakah di Indonesia sudah banyak menggunakan panel surya dari energi matahari? Yang air ya. Semakin banyak yang pakai. Silahkan untuk kelompok matahari dan air bisa menjawab dulu yang pertama. Silakan. Di Indonesia lah. Contohnya. Gimana? Di Eropa, di benua Eropa. Ya udah di benua Eropa. Kan Eropa bukan negara. Ini. Semua itu. Aku nggak tahu ya Allah. Di Eropa ya. Air apa angin sih? Air. Di India tuh. Susah kali. Tolong. Itu yang kedua. Yuk, langsung yuk. Air. Di Indonesia. Dari kelompok lain boleh loh menanggapi. Apa? Di Indonesia. Ya udah sih. Dalam, ya silakan. Ibnu mau menjawab dari kelompok 1. Ya, langsung ke kelompok satunya. PLTA itu, yang air ya Bu ya? Ya, PLTA paling dominan di negara mana? Banyaknya di negara-negara Eropa. Eropanya bisa disebutkan di mana? Di mana? Tahu Eropa doang. Sudah nanti ditambahkan. Gimana kelompok geotermal? Yang tanya geotermal ya?
Indonesia. Indonesia Bu. Indonesia. Salah satunya Indonesia. Oh. Silakan yang selanjutnya. Sudah puas berarti bintang? Indonesia sih. Oh belum, nanti ibu tambahkan ya. Kalau dari kelompok lain mau menambahkan boleh loh, Maila. Boleh menambahkan? Panel surya di mana? Silakan. Pertanyaan kedua adalah apakah sudah banyak penerapan tenaga surya di Indonesia? Contohnya Begitu. di Indonesia sudah banyak menggunakan panel surya, iya, karena di Indonesia memiliki iklim yang sangat sesuai untuk menggunakan. Nyong lah. Iya dan. Ya. Apakah di Indonesia sudah banyak menggunakan panel surya? Iya, karena di Indonesia memiliki iklim yang sangat sesuai untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Gitu. Harusnya. Jawabnya kayak gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Baru siapa nah? Ya itu. Tadi aku juga masak. Iya. Ya, langsung. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Amalia Putri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah di Indonesia sudah banyak menggunakan panel surya? Ya, karena di Indonesia memiliki iklim yang sangat sesuai untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Ya, ada tanggapan lain? Enggak, cukup? Benar? Oke, ya sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok matahari dan air. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari dan air. Selanjutnya silakan untuk kelompok biomasa. Biomasa tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Wibowo dari kelompok 3 angin dan biomasa. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 Kelompok 2 angin dan biomasa ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, rumuskan pengertian energi terbarukan dengan benar. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Yang kedua, perhatikan gambar dan video, jelaskan perbedaan antara energi konvensional dan energi terbarukan dengan teliti. Perbedaan antara energi konvensional dan energi terbarukan antara lain, energi konvensional akan habis dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat, sedangkan energi terbarukan tidak akan habis dan dapat diperbarui. Diskusikan yang ketiga, diskusikan bersama kelompok, jelaskan kelemahan dan kelebihan energi terbarukan secara umum dan khusus dengan benar. Secara umum, kelebihan tersedia melimpah di alam, tidak akan habis dan ramah lingkungan. Kelemahannya, satu, biaya awal besar atau investasi yang memerlukan dana yang cukup banyak. Kedua, sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. Yang ketiga, masing-masing sumber energi terbarukan memiliki kelemahan teknis dan sosialnya sendiri. Yang keempat, tersedianya. Yang keempat, sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang kelima, membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Secara khusus, kelebihan angin, satu, energi dibangkitkan tanpa mencemari lingkungan. Yang kedua,
energi angin memanfaatkan sumber energi alami. Yang ketiga, energi angin dapat menyediakan suplai listrik. Kekurangan: 1. Kurang dapat diandalkan untuk terus-menerus dan tidak mudah diprediksi. 2. Dibutuhkan area yang luas untuk mengembangkan pusat pembangkit listrik. Yang ketiga, adanya polusi suara yang dihasilkan oleh energi angin. Kelebihan biomasa: 1. Meminimalisir penggunaan limbah organik. Yang kedua, mengurangi efek gas rumah kaca. Yang ketiga, meminimalisir polusi udara yang semakin meningkat. Kekurangan biomasa: 1. Sumber yang terbarukan. 2. Penyimpanan karbon. 3. Mahal dikarenakan dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengubah bahan baku biomasa menjadi sumber energi yang bisa digunakan. Mind mapping kelompok kami. Oh iya, sudah selesai? Oh iya, silakan. Tuh. Sudah kelihatan? Seperti ini? Kelihatan? Oke, kelihatan. Perlu dikritisi? Tidak. Pak? Pak? Tolong. Ya sudah, silakan Rafli kembali dulu ke kelompoknya. Balik deh. Silakan. Oke. Silakan kembali dulu ke kelompoknya untuk berdiskusi, dan yang mau tanya silakan. Siapa dulu? Oke, banyak sekali nih. Dari Rifana dulu, oke. Sebentar ya, Fe. Siap-siap menulis. Saya Rifana Iflani Putri ingin bertanya kelompok biomasa. Dipegang juga Rifana itu. Bagaimana pemanfaatan energi biomasa di Indonesia? Kemudian yang selanjutnya silahkan Ibnu. Apakah kita dapat menghasilkan energi listrik sendiri dari angin? Maksudnya kita bisa bikin energi listrik sendiri dari angin apa enggak? Ya. Dengan barang-barang yang terbatas. Oke. Ini Vera dulu. Oke. Saya Vera Hernisa ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara menghitung energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin angin? Bagaimana cara menghitung energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin angin? Pertanyaan kedua, yang masuk ke dalam area efektif turbin angin. Yang kedua, ke area penyimpanan itulah. Ke area penyimpanan. Oke. Turbin angin kan besar ya. Berapa kecepatan angin untuk memutar turbinnya? Ya, berapa kecepatan angin yang diperlukan untuk memutar turbinnya? Boleh bertanya lagi?
Nanti lagi, silakan. Itu dulu di kelompok sana dulu. Saya Meita Amalia Putri dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara membuat tenaga Kelompok 2. Bagaimana cara membuat tenaga angin populer di Indonesia? Terima kasih. Tanya lagi. Yuk. Oke, lanjut. Pertanyaannya, berapa besar potensi biomasa digunakan sebagai energi terbarukan dan contoh dari energi biomasa tersebut? Berapa besar potensi biomasa digunakan sebagai energi terbarukan dan berikan contohnya? Di Indonesia? Iya. Oke. Ini nanggung guys. Sini biomasa juga. Oke, silakan kelompok 2 biomasa mulai menjawab satu persatu. Iya. Aku mau yang bintang yang Verananya apa ya? Yang Nanti kalau udah coret aja. ya. Kecepatan angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maila Nurjana, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi, berapa kecepatan angin untuk memutar turbin angin? Kecepatan angin yang digunakan terdapat 3 variasi, yaitu 3 menit per second, 3,5 menit per second, dan 4 menit per second, serta variasi jumlah blade yaitu 3, 4, 5, dan 6 blade. Oke. Kecepatannya ya barusan ya Maila ya? Kecepatannya? Iya. Yang udah di SS. Ini ada lagi. Ini yang udah mana? Ini udah. Ya. Ini. Yuk lanjut yuk. Kelompok lain boleh loh menjawab. Pemanfaat biomasa yang Rifana, iya. biomasa ya? Iya. Yang terakhir belum. Yang Rifana. Berapa besar potensi biomasa digunakan? Pelet ini, Bo. Pelet. Iya. Ini pertanyaan siapa Rifana? Rifana nih. Pemanfaatan biomasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rifana. Bagaimana pemanfaatan biomasa di Indonesia? Dalam pemanfaatannya, biomasa dapat diolah menjadi listrik atau dapat juga dipakai sebagai bahan bakar, baik langsung seperti briket atau pelet biomasa atau diubah menjadi bahan bakar cair seperti biodiesel, bioetanol, dan lain-lain. Terima kasih. Puas. Silakan lanjut lagi. Masih banyak pertanyaan. Ini yang pera yang mana? Yang bawah yang udah, yang ini belum. Ini yang bagaimana cara menghitung dengan rumus energi kinetik yaitu Ya manusia apa? Manusia Eka sama dengan Ini yang jawabin energi aja. kinetik sama Ini dengan gampang nih. Bisa. Apakah kita bisa bikin energi angin dari angin? Ya, dari bahan sederhana. Oke, lanjut. Bikin kincir angin. dari bahan sederhana. Iya, kamu besok nih ketika kinciran. Energi listrik. Ini kita mulur loh. Energi listrik dari angin. Energi listrik dari Energi listrik dari angin. iya emang dari angin menggunakan bahan yang ada. Bambu. Yang itu yang di pinggir kali, yang Iya itu. kincirkan. Iya.
Iya, listrik itu kan buat menghasilkan energi listrik kan kincir angin kan. Iya. Bintang mau bantu jawab? Silahkan. Mau bantu jawab? Apakah kita bisa bikin energi? Tanti? Mita, bagaimana cara membuat tenaga angin populer di Indonesia? Menjadi populer gitu ya. Berapa besar potensi dia? Jawab yang ini dulu deh. Iya, Sir. Cara menghitung menggunakan rumus energi kinetik yaitu 0,5 kali M. Mau jawab pertanyaannya dari kelompok 3? Nih. 0,0 Kelompok 3, berapa besar potensi biomasa di Indonesia? Menit per detik. Bener lah, kamu salah aku. Kecepatan angin. Silakan. Bisa nih dapat menguasai energi angin jadi ini dengan menggunakan Langsung Amei, gak usah lempar-lemparan yang ngomong. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Matahari. Kita bisa bikin energi listrik dari angin dengan cara buat turbin angin atau kincir angin. Biasanya kalau pakai bahan yang ada di rumah itu di sekitar, biasanya pakai kincir angin yang gampang ya. Gitu? Ada lagi? Bukan lah, banyak. Bagaimana menghitung ini? Gimana ngomongnya? menggunakan rumus berapa besar Saya waktuin ya. sebagai energi terbentuk dan berikan Menggunakan rumus yaitu energi kinetik sama dengan 0,5 kali massa kali kecepatan angin. Kali kecepatan angin. Ini V2. Dua berarti kuadrat. Kecepatan angin Kuadrat. per kuadrat. Aku mau ini. Kecepatan angin kuadrat. aku mau ini tapi contohnya Kayak gini aja. Tadi contohnya kan energi kinetik sama dengan 0,5 kali M kali Contoh di Indonesia kuadrat. kan? Terus apa sih? keterangannya M sama dengan massa. contohnya ini aku Energi biomasa di Indonesia. Tahu kan? udah nggak usah Energi kinetik sama dengan 0,5 kali M kali V2, di mana keterangannya tersebut adalah M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan angin. Pinter banget kamu ngomong aku. Bu mau jawab Ya udah langsung. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Vera. Berapa besar potensi biomasa sebagai energi terbarukan dan berikan contohnya. Biomasa memiliki potensi yang sangat besar dengan total penyediaan sebesar 60 juta ton setara dengan 50 GW listrik. Contohnya seperti limbah gergajian dan limbah produksi. Gergajian dan limbah produksi. Nah, Oke. dan Dari organik betul. Lanjut. Yang mana sih? Yang Vera, yuk Vera semangat. Bagaimana? Coba. ini belum cara menghitung. Vera banyak banget. Aku yang ini tadi jawabnya. Yang ini kawan. Iya yang atas. Yang bagaimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vera. Bagaimana cara menghitung energi kinetik angin yang masuk ke dalam turbin angin? Ya. Yaitu dengan rumus energi kinetik 0,5 kali M kali V2 V kuadrat, di mana M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan angin. Oke, ada rumusnya ya, V. Sudah puas? Oke. Itu 2. Satu lagi. Satu lagi
Ada lagi satu lagi ya? Iya. Belum terjawab, oke. Gimana cara membuat tenaga angin populer di Indonesia? Caranya? Bagaimana cara membuat tenaga angin populer di Indonesia? Maksudnya populer itu apa sih? Maksudnya gimana sih, aku nggak mudeng. Yang mana sih, dari siapa? Dari Maisa. Dari Meta. Nih, kamu bikin populernya. Di sini ada loh tenaga bayu. Tenaga angin kan? Biomasa? Angin. Tenaga bayu itu kan tenaga angin. Caranya gimana biar orang-orang tahu? Ih, gampang banget padahal. Populer maksudnya populer itu biar orang-orang Iya ya, pertanyaan. Cuma mereka terkecoh. Ya dengan cara banyak Gimana? banyak dapat pencerahan. sosmed lah. Ada yang mau jawab pertanyaan dari Meta? Bagaimana cara supaya orang-orang jadi tahu ada tenaga angin, tenaga bayu? Ini mau jawab. Tapi ini nanya sendiri. Oh, ini ada Nur Wahid tuh yang mau jawab. Silahkan. Pertanyaannya jadi Nanti nambahin nggak apa-apa dari kelompoknya pun. Yuk. Assalamualaikum, saya Nur Wahid Prabowo. Ingin menjawab pertanyaan dari Meita. Astagfirullah. Aman, alhamdulillah. Apa tadi? Bagaimana Cara orang bisa tahu ada PLTB? Yaitu dengan cara dipublikasikan. Nah, dengan cara dipublikasikan. Pakai apa? Dengan sosmed atau Boleh. Dideketin. Dengan sosmed atau berita. Oke, dengan sosmed atau berita begitu, Mei? Begitu, ya? Bentuknya Bisa koran, bisa televisi. Ya kan poster digital. Atau poster digital. Oke, itu masih kurang puas? Oke, mau ditambahin sama Ibnu ya? Mau ditambahin? Lagi? Ya, terima kasih Nur Wahid. Siapa yang mau nambahin lagi? Rafli mau nambahin? Ibnu mau jadi nambahin? Sudah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana rasanya untuk kali ini? Puas. Oke. Meskipun tadi agak sedikit mengantuk-mengantuk begitu ya, karena suasana hujan dan di luar ternyata anginnya sepoi-sepoi masuk ke dalam. Oke anak-anakku, terima kasih atas kehebatan kalian. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan di sini. Untuk yang pertama, saya geli banget tadi dengar pertanyaan yang pertama itu adalah daerahnya di mana saja untuk geotermal gitu ya. Tadi Maila ya yang tanya ya. Tadi sudah disebutkan di mana saja? Sulawesi, Jawa sama Jawa ya, Bali ya. Padahal itu pokoknya yang dilalui, pokoknya yang ada gunung berapinya itu ada geotermal. Termasuk yang paling banyak dikembangkan sekarang adalah di Manggarai juga. Iya, Manggarai, tahu Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Iya, betul sekali. Kalau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu. Kemudian ada lagi di sini. Kenapa berkelok-kelok seperti itu ya? Aslinya gak berkelok, itu lurus. Yang mana? Dilihat dari mana yang berkelok? Sebenarnya ada alasan beberapa berkelok-kelok. Satu, menghindari korosi. Kemudian bukan mempermudah instalasi, karena kalau berkelok justru lebih susah. Tapi dia juga akan mengurangi tekanannya, jadi tidak mudah lepas si barang si alat pengambil geotermalnya itu, begitu. Kemudian untuk dari kelompok 1, kelompok matahari, tadi ada yang perlu diluruskan sedikit. Di sini karena PLTA itu yang paling besar ya,
Salah satunya adalah Indonesia. Bukan di Eropa. Di Eropa justru Belanda aja pakai tenaga angin. Ya. Terus lagi kalau di sini di Indonesia sebenarnya PLTA-nya dari apa saja? Pertama dari air terjun. Kemudian dari laut. Itu yang paling banyak. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah bagaimana pemanfaatan biomasa. Biomasa itu kayak gini nih, pokoknya ada limbah misalnya sampah organik. Dia kan untuk membusuknya itu ada proses pembusukan. Boleh juga dibantu pakai supaya dipasang katalis jadi fermentasi, menghasilkan panas. Nah panasnya itu yang ditampung. Nah caranya gimana? Satu bisa misalnya ada tong ini tertutup, kalian boleh juga pakai panci presto supaya kedap udara. Ayo jangan berdiskusi sendiri. Yang presto itu ditutup, terus di dalamnya itu ada yang namanya sampahnya. Kemudian kalau dia membusuk, panasnya itu disalurkan pakai, kalau kalian pernah lihat panci presto itu ada lubang udaranya. Disalurkan, dikumpulkan gasnya, atau langsung disalurkan pakai pipa ke kompor gas, bisa jadi itu langsung biomasa. Kemudian untuk yang selanjutnya ada lagi tadi, nambah lagi tadi yang di atas. Untuk geotermal itu sebenarnya seberapa banyak sih di Indonesia? Itu banyak. Dalam satu sumur geotermal itu bisa ditampung atau bisa menyalurkan ke 4 gardu listrik. Itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada lagi satu lagi, pakai kecepatan. Nah, kecepatannya itu kecepatan angin seberapapun diterima. Paham? Cuman memang ada rumusnya, dan untuk mengetahuinya sebenarnya tidak harus pakai rumus pun, di alatnya sudah ada alat ukurnya. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita simpulkan bareng-bareng ya. Apa sih kesimpulannya ya untuk pembelajaran kali ini ya? Cung, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Rifana. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita dapat memahami pengertian energi terbarukan, menganalisis perbedaan antara energi terbarukan dan konvensional, menganalisis kelemahan dan kelebihan energi terbarukan, dan kita dapat membuat poster atau konsep energi terbarukan. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Satu lagi? Silakan. Ranti? Silakan. Atau Vera? Nggak apa-apa langsung. Berdiri. Kesimpulannya itu kita dapat memahami lebih dalam tentang macam-macam energi terbarukan seperti geotermal, biomasa dan lain-lain sebagainya. Terus? Sudah. Itu. Terima kasih. Dari kelompok 2 ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Kita jadi dapat mengetahui mana yang termasuk energi terbarukan dan mana yang termasuk energi konvensional. Oke, terima kasih anak-anakku. Ibu tambahkan kesimpulannya, kalau kalian sudah kenal barang-barang energi atau energi terbarukan, maka sudah bisa lebih disiapkan untuk bisa menggantikan tenaga konvensional. Di mana tenaga konvensional sekarang persediaannya sudah semakin menipis. Terima kasih. Itu silakan kalian kerjakan dulu kuisnya dan dikumpulkan LKPD-nya. Silakan. Nggak apa-apa, ini nanti ada staplernya. Ya.
Terima kasih. Ya, di sini sudah terlihat ada 2 orang lagi yang belum selesai mengerjakan. Oke, terima kasih. Kalian sudah tuntas untuk kali ini. Untuk pelajaran yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya, kita mau mempelajari tentang biofuel. Tadi salah satunya adalah biomasa. Besok kita lebih kenal lagi tentang biofuel ya. Baca dulu materi ajarnya, bahan ajarnya, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kelompok yang terbaik untuk pertemuan kali ini adalah geotermal. Tepuk tangan untuk geotermal. Itu ya. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu, masih di tempat masing-masing. Yuk Rafli dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.